Yo, bro, who got you smiling like that? Definisi PKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang studi yang sifatnya multifaset atau bersegi banyak, dengan konteks lintas bidang keilmuan atau yang lebih dikenal dengan bidang kajian multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, psikologi, pendidikan, dan disiplin ilmu lain yang dapat mendukung dan membentuk warga negara yang baik. Secara filsafat keilmuan, pendidikan kewarganegaraan memiliki ontologi pokok ilmu politik, khususnya pada konsep political demokrasi untuk aspek duties and rights of citizen, Cresher 1886. Dari ontologi pokok tersebut berkembanglah konsep civics. Secara ontologi, PKN berkembang dari konsep civics, yang harfiahnya civics berasal dari bahasa Latin, yaitu civicus, yang berarti warga negara atau kewarganegaraan. Secara akademis, civics merupakan embrio dari civics education, yang diadaptasi menjadi pendidikan kewarganegaraan di negara Indonesia. Dari sudut pandang epistemologis, pembelajaran PKN merupakan program untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diwujudkan pada perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, bertujuan untuk mendewasakan peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat, warga negara, dan komponen bangsa Indonesia. Kemudian ada tujuan PKN di persekolahan, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik, yaitu warga negara yang tumbuh dan berkembang dengan kepekaan, ketanggapan, bersikap kritis, bertoleransi, patriotik, dan kreativitas sosial di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat secara tertib, damai, dan kreatif. Tujuan dari adanya PKN juga dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan pasal 37 ayat 1 bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dimensi PKN menurut Winata Putra 2001 mengemukakan bahwa ada 3 dimensi PKN. Yang pertama, domain PKN sebagai program kurikuler. PKN sebagai program kurikuler merupakan program PKN yang dirancang dan dibelajarkan kepada peserta didik pada jenjang satuan pendidikan tertentu. Melalui domain ini, proses penilaian dimaksud untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap program pembelajaran dan program pembangunan karakter. Baik, terima kasih kepada Tegaluh. Lalu selanjutnya nomor 2, domain PKN sebagai program akademik. PKN sebagai program akademik merupakan program kajian ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik PKN menggunakan pendekatan dan metode penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah konseptual dan operasional guna menghasilkan generalisasi dan teori untuk membangun batang tubuh keilmuan PKN. Lalu, selanjutnya nomor 3, domain PKN sebagai program sosial. Domain PKN sebagai program sosial kultural pada hakikatnya tidak banyak perbedaan dengan program kurikuler dilihat dari aspek. Tujuan dari 3 dimensi di atas yaitu membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Selanjutnya, ada pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma dalam pembelajaran PKN. Yang pertama itu konsep. Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Begitupun menurut Branner, konsep adalah suatu kata yang bernuansa abstrak dan dapat digunakan untuk mengelompokkan ide, benda, atau peristiwa. Contohnya itu konsep HAM, hak asasi manusia, di mana HAM merupakan sebutan untuk hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak hidup, hak kemerdekaan,
hak untuk berkumpul, hak untuk menyampaikan pendapat, dan lainnya. Berikutnya ada nilai. Di sini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. Atau lebih tepatnya, nilai merupakan suatu konsep umum atau gagasan yang merujuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, dan dikehendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai etika dan estetika. Nilai etika membahas masalah tingkah laku perbuatan manusia, baik dan buruk, serta bagaimana manusia harus bertindak. Sedangkan nilai estetika membahas tentang keindahan sesuatu. Tujuan estetika adalah untuk menemukan ukuran yang berlaku umum tentang apa yang indah dan tidak indah itu. Selanjutnya ada norma. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang di dalamnya terkandung nilai benar atau salah. Norma yang berlaku di masyarakat Indonesia ada 5, diantaranya: pertama, norma agama; kedua, norma asusila; ketiga, norma kesopanan; keempat, norma kebiasaan; dan yang kelima, norma hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral. Moral menurut Suseno tahun 1998 adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan anak manusia memiliki moral baik dan manusiawi. Selain itu, menurut Oska dan Whelan, moral adalah prinsip baik buruk yang ada dan melekat dalam diri individu atau seseorang. Kill the lights, so baby close your eyes. The way you